saya juga hati-hati untuk berbicara karena ini permasalahan SARA pemirsa. Tapi kalau saya merangkumlah suasana kebatinan dari masyarakat yang menganggap atau beranggapan bahwa ada pemberlakuan yang berbeda untuk dua hal ini atau dua pihak yang saat ini memang sedang terjerat permasalahan hukum, yakni ada ujaran kebencian terkait SARA. Karena Edi Mulyadi cepat tersangka lalu ditahan, sementara Arteria Dahlan memang kasusnya belum terlihat kita mengarah ke arah sana. Sempat saya baca juga nih ada beranggapan, kenapa ya hukum tajam pada aktivis tapi kemudian tumpul untuk elit DPR tertentu. Benarkah? Atau mungkin juga tidak? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Narasumber saya di sini Pak Abdul Fikar, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, dan Bang Ruhut Sitompul ini mewakili PDIP. Saya mau nanya juga rekan sama kader ini di sini. Tapi saya dengan juga Pak Juju Purwanto ini saya juga akan berbincang dengan beliau, ini kuasa hukum Pak Juju Purwantoro, kuasa hukum dari Edi Mulyadi. Mungkin saya mau tanya dulu deh dengan kuasa hukum. Kita pasti tahu bahwa polisi ini kan memang punya punya pemikiran sendiri, punya alasan sendiri kenapa penetapan tersangka, penahanan dilakukan. Tapi kalau dari kuasa hukum, kalau tidak setuju, ini apa alasannya? Boleh disampaikan di sini? Iya, Mbak. Kita ini kan sebagai warga negara Indonesia, hidup di negara Indonesia dengan hukum yang sama pastinya. Ya, dalam hal ini kaitannya adalah dipayungi lah begitu dalam kasus ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana begitu. Dan itu berlaku pada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Equality before the law itu juga harus diterapkan secara tegakkan, secara konsekuen, kan begitu, Mbak ya. Ya, Pak. Tapi sebenarnya kalau dari kuasa hukum menerima tidak alasan dari aparat kepolisian bahwa karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, bahkan mencegah untuk yang bersangkutan melarikan diri, makanya dilakukan penahanan, atau apa keberatannya? Ya, kalau alasan seperti itu kan adalah normatif saja, begitu ya, Mbak ya. Ditentukan dalam KUHP memang begitu. Jadi kalau di pasal 14, pasal 15, Undang-Undang 146 tentang hukum pidana, begitu memang ancamannya kan di atas 10 tahun. Sehingga polisi punya kewenangan untuk langsung menangkap dan menahan ya. Okay. Seperti itu. Ya, Pak Juju, kalau misalnya dikatakan bahwa semua orang kan sama di atas hukum, menurut Pak Juju sendiri, memang siapa pihak yang dianggap tidak sama atau diperlakukan tidak sama seperti dengan klien Anda? Boleh disebutkan namanya? Kalau publik terus terang selama ini melihat bahwa hukum itu yang tadi dikatakan sama pada setiap orang, pada setiap warga negara, itu tajamnya hanya kepada pihak oposisi saja ya yang kritis. Nah, kalau mereka-mereka yang ya katakanlah dekat dengan pihak rejim itu mungkin tidak tersentuh oleh hukum. Kelihatannya seperti itu, Mbak. Jadi sangat sulit sekali kalau mereka sudah dilaporkan beberapa kali, ya. Bahkan saya juga pernah ngikut di persidangan pra peradilan Ade Armando kira-kira 4 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Tapi tetap saja yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang dan tidak ada efek jera dan katakanlah ada hukuman yang setimpal pada yang bersangkutan, misalnya sampai di penjara begitu. Baik, Bang Ruhut. Tanggapin dong. Ya, apa yang dikatakan oleh sahabat rekan saya, lawyer daripada Pak Edi, benar, equality before the law. Kita ini semua sama di hadapan hukum. Tapi dengan kerendahan hati, Pak, saya mohon, apalagi di samping saya ada sahabat saya pakar hukum pidana. Marilah kita melihat case per case. Jangan kita samakan case yang satu dengan case yang lain. Nanti akhirnya begini, ya kita mengkritisi kok tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebenarnya tidak. Masih hangat di ingatan kita. Dia kebetulan sekarang jadi pendukung pemerintah loh, ya. Masuk bui kok kemarin, ya. Yaitu sahabat saya Huta Hayan. Masuk bui, jadi enggak kok. Tapi apabila
sudah ada 2 alat bukti yang kuat, ya siap-siap saja. Ya. Apalagi yang dilakukan oleh Mabes Polri, kita harus hormati. Ya. Karena sudah ada argumentasi tegas, subjektif dan objektif Oke. di dalam kenapa harus ditahan. Ya, Bang Ruhut, coba boleh dijelaskan karena masyarakat saat ini atau publik menganggap bahwa untuk Bang Arteria dan juga Pak Edi Mulyadi ini kasusnya dikatakan sama. Kalau Bang Ruhut mengatakan beda itu kenapa? Dalam hal apa beda? Iya, kan ini secara terang benderang disampaikan dalam katakanlah media sosial, ya, mengundang semua konferensi pers itu, ya, itu kan jelas, ya, banyak unsur yang terpenuhi. Kaitan dengan rekan saya, kader PDI Perjuangan, itu kan waktu rapat dengar pendapat di DPR, ya, dan dia mengkritisi ada pejabat kejaksaan, mungkin namanya wakil rakyat, ya, ada yang melaporkan, Bu, kenapa kalau kasih pengarahan jangan pakai bahasa daerah, kan begitu. Itu masalahnya. Tapi ya namanya medsos sekarang kan digoreng kiri kanan, tapi tetap kader partai kami tegas. Baik. Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum kami, langsung menugaskan sekjen. Beliau dipanggil, ya, beliau harus cabut kata-katanya, minta maaf, dan kami juga. Dan saya kebetulan, Mbak, ini mohon maaf, istri saya orang Sunda, Sukabumi. Mendengar itu, besok saya di Twitter saya yang followernya jutaan itu, dengan bahasa Sunda yang sangat halus, ada di sini, ya, saya sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Tapi ya ini maaf nih ya, nggak ada maksud-maksud, ya kayaknya. Baik. Apapun Edi itu kader PKS loh, caleg loh, cuma dia nggak jadi. Saya lihat nggak ada, partainya diam-diam aja, nggak ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Akhirnya Edi juga yang ngomong. Pak Abdul Fikar, Bapak setuju nggak sih bahwa ini kasus yang berbeda sehingga tidak apple to apple kalau kita sandingkan, mengingat satu disampaikan di forum resmi, satu di media sosial, tapi ada 2 kelompok etnis yang kemudian sama-sama tidak sepakat atau mungkin kecewa dengan pernyataan 2 orang ini. Nanti dijawab Pak Abdul Fikar saat lagi, bagi kita puas kemudian menjawabnya secara hukum pidana usai jeda berikut.